Shalom warga Yakum, selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan diri saya, nama saya Regowo, saya dari Rumah Sakit Panti Waluyo Purworejo. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami memperoleh kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mendasari kehidupan kami dan boleh menguatkan dan meneguhkan kami sehingga kami boleh berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan menerangi hati kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu kami mohon. Amin. Warga Yakum, judul renungan pagi hari ini adalah pelayan kebenaran. Sebagai dasar dari firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang kelima yang demikian firman Tuhan. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Demikian firman Tuhan. Warga Yakum yang dikasihi Tuhan, judul kita pelayan kebenaran. Ada 2 kata, pelayan dan kebenaran. Kalau kita mendengar kata pelayan, yang terbayang adalah suatu profesi yang reposo, nggak enak, kurang bergengsi ya. Karena pelayan itu apa? Kalau pelayan itu tukang disuruh-suruh. Lebih suka orang jadi manajer ataupun orang yang majikannya daripada pelayan, karena majikan bisa suruh-suruh. Pertanyaannya adalah, lah kalau jadi pelayan bisa sukacita enggak? Bisa damai sejahtera enggak? Bisa. Sekitar 25 tahun yang lalu kurang lebih, saya pernah membuat taman di belakang rumah itu, dan saya harus memindahkan sejumlah tanah dari belakang ke depan. Saya mengangkatnya pakai ember ya. Ketika saya mengangkat 2-3 kali begitu, anak saya yang masih berumur kira-kira 4-5 tahun menghampiri saya dan dia ingin membantu saya dengan mengangkat ember itu. Tentu saja itu tidak akan kuat karena untuk anak yang masih 4-5 tahun. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mengambil tongkat, kemudian saya masukkan di dalam kolong ember itu. Anak saya suruh pegang ujungnya dan saya pegang ujung yang lain. Yang saya lakukan adalah ember itu saya geser ke arah tempat saya sehingga beban beratnya ada di dalam diri saya ya. Sehingga anak saya itu kuat ke depan, belakang, angkat gitu kuat karena bebannya ada di saya. Yang terjadi adalah anak saya dengan tertawa-tawa riang karena dia senang bisa membantu ayahnya, karena dia senang bisa bekerja bersama ayahnya. Saudara sekalian warga Yakub, kita juga demikian. Walaupun kita ini pelayan, tetapi bukan sembarang pelayan. Tuhan Yesus sendiri berfirman, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Jadi pelayan, walaupun pelayan, tetapi kita bisa merasakan sukacita. Kenapa? Ada 2 hal yang membuat kita tetap bisa sukacita. Yang pertama adalah karena kita melayani, bekerja bersama Tuhan. Kalau anak saya yang kecil ini sukacita karena bisa bekerja dengan saya, kita juga akan sukacita karena kita sadar kita sedang bekerja dengan Tuhan. Kita ada rekan sekerja Allah. Walaupun pelayan, kita melayani adalah kita partnernya Allah. Yang kedua adalah seperti yang saya lakukan tadi, beban ember ada di saya. Tuhan juga gitu. Allah kita sadar ya, Allah kita pasti akan membantu kita. Allah tahu persis bagaimana potensi kita, bagaimana kemampuan kita, sehingga walaupun kita pelayan, ada pekerjaan, ada hal-hal yang harus kita selesaikan, kita tahu dan yakin Bapa kita yang mengasihi kita pasti akan membantu mengangkat
beban kita, akan menyertai kita. Hal yang ketiga dan yang terakhir adalah kita pelayan bukan sembarang pelayan, tetapi pelayan kebenaran. 2 Korintus 3 pasal 3 ayat 3 mengatakan, kamu adalah surat Kristus, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah. Dikatakan kita adalah surat Kristus. Jadi kalau kita itu surat, orang membaca surat. Bagaimana dengan keberadaan kita, warga Yakub sekalian? Orang membaca kita yang merupakan surat dari Kristus ini, bagaimana? Apakah ini surat yang kalau dibaca orang menjadi tertawa, tersenyum? Oh, ini betul-betul anak Tuhan, anak yang baik, orang yang baik. Kalau dekat dengan dia, seneng karena dia suka menolong, karena dia murah senyum, karena dia suka mengampuni, dia suka membantu dan sebagainya. Atau jangan-jangan orang melihat kita, wah sangar nih, mutungan, licik dan sebagainya. Jangan sampai orang melihat kita demikian. Awas, kita adalah surat Kristus. Tentu saja kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita pelayan, tetapi pelayan yang mengerjakan kebenaran. Demikian renungan pagi hari ini. Jangan sedih atau jangan berbeban kalau kita pelayan, karena kita pelayan bukan sembarang pelayan, tetapi pelayan rekan sekerja Tuhan, pelayan yang melakukan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Bapa. Kami sungguh bersuka cita karena kami boleh menjadi pelayan Tuhan. Walaupun pelayan kami tahu kami melayani bekerja bersama Tuhan, dan kami juga tahu Engkau akan menyertai dan menolong di setiap langkah kami. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau yang akan menyertai dan menolong kami untuk terus melakukan kebenaran, sehingga orang bisa membaca kehidupan kami, dan dengan melihat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni kami apabila selama ini masih banyak hal-hal yang mendukakan Engkau, sehingga orang melihat kehidupan kami kurang baik. Biarlah Engkau yang akan menyempurnakan kehidupan kami, menolong sehingga kami benar-benar boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu kami mohon. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat semangat.